ولله بنا شفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, memahami agama, yang mana itu adalah salah satu tanda Allah ingin kebaikan untuk kita. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Padahal siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, niscaya Allah akan memahamkan dia akan agamanya. Yaitu Allah akan pahamkan dia akan kewajiban dia terhadap Allah, kewajiban dia terhadap Rasulullah. Dan Allah pahamkan kepadanya tujuan dia hidup. Allah pahamkan kepadanya cara-cara ibadah yang benar dan lain sebagainya. Dan itu jelas mempertanda daripada orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga dengan kita hadir majelis ini, kita diberikan istiqomah sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih kita melanjutkan kepada kajian-kajian sunnah-sunnah di dalam sholat, yaitu sampai kita kepada hal-hal yang disunahkan setelah tasyahud dan sebelum salam. Di antaranya adalah doa. Disebutkan yusannu doa pada tasyahud awal qabla salam. Disunahkan membaca doa setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Ini bagi siapa? Bagi makmum yang muwafiq, yaitu makmum yang dia salahnya juga bareng imam, atau juga makmum yang masbuk, yang sudah selesai dari tahiyatnya tapi belum salam imam. Karena memang makmum itu gak boleh nganggur. Kalau memang dia selesai tahiyat akhir tapi imam belum salam, sehingga dia tidak diizinkan untuk berdiri. Mengisi kekosongan itu dia sunnah membaca doa. Untuk baca doa yang biasa dibaca oleh orang yang hendak salam itu, walaupun dia mau nambah lagi, dia mau nambah rakaat lagi setelah imam salam. Kenapa? Karena tadi secara kaidah orang yang sholat tidak boleh nganggur. Artinya nganggur di sini tidak boleh dia berdiam
ya, tanpa membaca, tanpa mendengar bacaan imam. Untuk apa? Untuk menutup kesempatan syaitan menggoda dia. Sebab kalau hati itu kosong, maka kesempatan syaitan untuk masuk dan membuat dia lalai daripada sholat. Sehingga harus disibukkan dengan bacaan atau mendengarkan bacaan imam. Wala yutamiluhu ziyadatan ala qadhi tasyahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah doa tersebut lebih panjang daripada kadar tahiyat dan sholawat. Artinya orang membaca tahiyat akhir dan sholawat sampai innaka hamidum majid itu berapa detik? Mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatu yaitillah sampai innaka hamidum majid berapa detik? Anggap 10 detik. Maka untuk doanya jangan sampai melebihi 10 detik. Untuk doanya. Ya, kalau memang sama atau lebih, hukumnya makruh. Ya, makruh. Kenapa? Karena yang sunnah kok lebih panjang dari yang wajib. Harusnya yang wajib itu yang lebih panjang. Dari sini untuk biar dia mau doa tambah, ya habis salam. Karena memang habis salam itu termasuk waktu doa yang mustajab. Ya. Kita mau berdoa sebelum salam karena itibari Nabi, ikuti Nabi. Nah, itulah doa-doa yang lain sekiranya itu bisa melebihi kadar daripada baca tahiyat akhir dan sholawat, itu tidak perlu dibaca sebelum salam. Tapi bacalah itu setelah salam, setelah wirid silakan baca doa yang mau Anda panjatkan. Wa afdaluhu, paling afdalnya doa yang dipanjatkan itu doa yang dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Allahumma a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri dan azab kubur. Ini menunjukkan ada kubur itu ada, ya. Dan Nabi ya sering berdoa untuk dijauhkan dari adab kubur ini. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Fitnah kehidupan yaitu arti fitnah di sini segala hal yang mengganggu keimanan. Segala hal yang mengganggu keimanan itu namanya fitnah. Ya, fitnah itu bukan bahasa kita, nuduh orang bukan pelakunya, itu fitnah menurut Indonesia. Kalau fitnah bahasa Arab artinya ujian agama. Ujian agama. Ya, musibah agama itu fitnah. Sehingga di dalam doa mayit, ya, doa sholat jenazah, itu di takbir yang terakhir itu ada bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Apa arti wa la taftinna ba'dahu? Ya Allah, jangan engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kematian mayit ini. Artinya jangan sampai ada musibah agama setelah matinya mayit ini, ya. Biasanya pas ada abahnya masih hidup, lancar 5 waktu berjamaah, lancar hadir pengajian. Pas meninggal nggak hadir lagi. Ini namanya dapat musibah agama ini, anak-anaknya, keluarganya dapat musibah agama dengan kematian sang ayah. Dan itu yang dihindari. Sampai ada doa wala taftina ba'da. Jangan engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kematian mayit. Berapa banyak keluarga yang oleng di dalam istiqomah ketika ditinggal oleh kepala keluarga. Suami nggak istiqomah lagi karena istrinya meninggal, atau kebalikannya. Dulu istrinya untuk rapot jilbab, suami meninggal nggak jilbaban lagi. Ini menunjukkan dia kena fitnah agama. Dia kena fitnah, tertimpa fitnah. Sehingga di sini Nabi nyuruh kita untuk berdoa, jangan engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kematian mayit.
Nah, itu namanya fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Dalam suatu hadis, ya, Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin yusibu. Jangan sampai salah seorang dari kalian berangan-angan minta mati dengan sebab musibah yang menimpa dia. Artinya, gak boleh orang itu mengharap kematian gara-gara banyak masalah. Dilarang oleh Nabi. Karena masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Kecuali musibah agama. Musibah agama yang dia khawatirkan bukan jasadnya, bukan hartanya, ini khawatirkan agamanya. Nah, berdoa mati untuk musibah agama boleh. Boleh-bolehkan. Takut imannya terpengaruh. Yang paling besar fitnah itu fitnahnya Dajjal. Paling besarnya fitnah itu fitnahnya Dajjal. Wal mamat, dari fitnah kematian. Apa itu? Yaitu detik-detik sebelum wafat. Cobaan terbesar orang ketika sakaratul maut itu iblis yang goda. Disebutkan keadaan paling harus manusia itu ketika mau wafat. Itulah diantara adab orang yang menemani orang sekarat itu ngasih minum air dia. Gak minta dia, gak bisa ngomong saking sakitnya, gak bisa teriak saking sakitnya. Karena waktu itu iblis datang pakai ceret. Yang lain gak lihat, dia lihat karena dia sudah antara alam dunia dengan akhirat. Itu fitnah mama. Sambil bilang, mau minum kamu? Ya. Kalau bilang iya, kufur di Muhammad, kufur dengan Muhammad, tak kasih dia. Kalau orang yang nggak kuat ikatan dengan Nabi Muhammad kurang dia, nggak ada ikatan sedikit pun dengan Nabi Muhammad, pasti ngomong iya. Dikasih minum tapi imannya hilang. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti banyak orang-orang yang keluar dari dunia fana ini nggak bawa iman, sehingga nggak faedah lagi di sholat ini, nggak ada faedah lagi untuk ditahlil, ditalqin, nggak ada faedah lagi. Ibarat kata ini sudah nggak ada apinya, mau sampai tiup sampai habis tiup nggak ada api. Ditiup itu ketika masih ada dikit barangnya ditiup ya bisa. Ini sudah hilang, nggak ada lagi. Mau ada tiup pakai apa? Tiup ini tahlil, talqin, sholat jenazah itu tiup, nggak ada gunanya. Karena imannya nggak ada. Itu yang membahayakan. Fitnah kematian itu yang paling berat. Sehingga di antara doa Nabi, awin alaina fi sakaratil maut. Awin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan untuk kami ketika waktu sekarat. Itu hendaknya sering dibaca. Makanya dalam doa selamat itu pasti ada. Ya. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selamat dari neraka dan pemaafan ketika perhitungan amal. Itu yang diminta ketika seseorang itu doa selamat. Karena penting doa selamat itu. Bukan cuma dunia, tapi ukhrawi juga. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal itu dia hidup di masa Nabi Musa. Bahkan sudah lahir duluan sebelum Nabi Musa. Nama yang dikenal itu Samiri. Namanya Musa juga. Sama-sama Musanya. Musa Samiri yang merawat malaikat Jibril. Nabi Musa yang merawat Fir'aun. Tapi lihat hasilnya beda. Ya, yang dirawat Fir'aun jadi nabi. Yang dirawat Jibril jadi manusia terpejat nanti di akhir zaman. Di dalam surat Toha disebutkan Nabi Musa ketemu dengan Samiri. Dan dialah yang menjadikan sebagian orang Bani Israel
nyembah patung anak sapi. Ini yang bikin murtad sebagian pengikut Musa itu Samiri. Kenapa? Karena dia waktu malaikat Jibril itu naik dengan kudanya ke langit, itu dia ngambil pasir yang keinjek kudanya Jibril. Dia ambil, dia simpen. Ini barokah ini. Karena yang injek itu kuda langit. Nah, waktu dia nyuruh orang-orang Bani Israil untuk bikin kumpulan emas, kumpulan emas dibentuk anak patung sapi. Nah, berusaha untuk munajat, masih munajat 40 hari di Bukit Tursi. Akhirnya pasir itu dilemparkan, langsung bunyi dia. Nah, ini Tuhan kalian. Ada ilahukum wa ilahu Musa fanasi, kata dalam surah Tuhan. Ini Tuhan kalian, Tuhan Musa ini sudah nyembah semua, nyembah semua. Terus sampai dan Nabi Musa sempat ketemu. Nabi Musa ini orang yang keras ya. Cuma ngerti Dajjal ini bukan takdirnya di Nabi Musa. Dia takdirnya Nabi Isa. Artinya yang bunuh dia itu sudah diatur. Ini Nabi Isa yang bunuh, bukan yang lain. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW, Dajjal itu tidak boleh keluar. Dia nggak boleh keluar. Mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat nggak keluar. Dikurung. Yang mengetahui dia dikurung itu ada seorang Quraisy ya. Waktu Nabi memproklamirkan kenabian, ini orang nggak mau masuk Islam. Setelah dia itu terdampar di pulau ketemu Dajjal, barulah dia masuk Islam. Ya, namanya itu Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari. Itu di Sahih Muslim disebut. Banyak Tamim Ad-Dari ini ketemu orang besar dalam gua, yang mana rantainya itu nggak pernah dia lihat sebelumnya. Rantai malaikat, bukan rantai dunia. Dan dia tanya kepada Tamim Ad-Dari ini, kamu dari mana? Dari Madinah. Ada orang aku Nabi situ. Iya. Orangnya gini, iya gini. Sebutkan semua. Dengan itulah Tamim Ad-Dari ngerti Nabi Muhammad betul Rasul. Akhirnya beliau balik lagi ke Madinah, baru ngakuin itu depan Nabi. Saya bilang, coba Tamim ceritakan ke yang lain. Apa yang kau temui? Cerita. Ini ada di Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan Dajjal itu sudah ada sejak waktu Nabi wafat, lepas semua itu rantai, dan sampai sekarang dia keliling. Sampai sekarang dia keliling. Kapan munculnya Ustaz? Ada waktunya. Ketika banyak orang sudah nggak memperbincangkan dia. Pas nggak ada yang membincangkan dia, dia keluar. Dan yang perlu diingat, ya, jangan silau dengan kesaktian. Maaf, penyakit orang sekarang, setiap ada yang luar biasa dikira wali. Wali luar biasa itu. Walaupun nggak sholat. Yang penting kasih surban aja wali sudah. Hati-hati, Dajjal itu sakti. Dajjal itu sakti. Kalau Anda silau dengan sesuatu yang sakti, bisa jadi ngikut Dajjal. Karena Dajjal itu cuma punya kesaktian aja. Dan itu yang diberikan Allah untuk dia. Dengan tujuan apa? Fitnah akhir zaman. Untuk orang zaman akhir itu fitnah terbesar itu Dajjal itu. Sampai Nabi pernah bersabda bahwasanya Nabi tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mewanti-wanti umatnya akan banyak Dajjal. Beliau kata Nabi, kalau sama dia ada di zaman sekarang, aku akan membunuhnya. Tapi dia nggak ada. Dajjal nggak muncul di masa Nabi Muhammad. Ya, karena sudah menjadi keputusan Allah, dia mati di tangan Nabi Isa alaihissalam.
Karena itulah ketika di zaman Nabi Isa nggak ketemu Dajjal, tidak ketemu Nabi Isa. Itu ada di kitab-kitab tentang tanda-tanda kiamat. Jarang orang yang membaca kitab itu, jarang. Tapi tentunya asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Itu kalau sampai membaca, hampir kejadian yang terjadi akhir-akhir ini tuh ada semua itu. Subhanallah, subhanallah. Kaget kita. Ini Nabi membicarakan masa yang lalu. Yang nulis pun itu sudah sama yang lalu yang nulis kitab ini. Baru sekarang ketahuan, oh ini benar, ini benar. Itu kitab asyratus saah. Jarang orang bahas itu karena takut kenyataan. Orang sekali takut kenyataan. Bahas mati gak mau. Kenapa? Takut sama. Padahal kenyataan gak bisa dielak gitu ya. Sebenarnya pasti mati. Dan kiamat juga pasti ada. Tapi ada orang datang kepada saya, so, betul gak kiamat ini sudah dekat? Loh, di Al-Quran sudah jelas. Inna sa'ata la'alla sa'ata bulu qoriba. Kiamat itu sudah dekat dalam Quran. Ya hanya dia loyo, mau pernah jadi loyo dia. Tidak usah lah, biar mikir, wis ibadah ya. Kalau orang kerja untuk nafkah, kerja aja. Kiamat itu sudah pasti dekat. Sudah Nabi sudah bilang. Nabi Muhammad bersabda, ana wasa'ah kahatai. Aku dengan kiamat seperti ini, sangat dekat. Masaku dengan kiamat sangat dekat. Ini dia bilang umat akhir zaman. Ya. Cuman yang pasti kita ini menghadapinya dengan apa? Sehingga Nabi itu saking rahmatnya kepada umatnya sampai diberitahu semua kejadian-kejadian sebelum hari kiamat, agar kita waspada. Contoh ya, sehari, sebulan itu kayak seminggu. Kita ini istilahnya baru kemarin korban, sekarang korban lagi. Kayak sebulan gitu loh. Beda dengan dulu, kayak cepat sekarang ini. Baru tidur sudah sore lagi, besok pagi lagi. Ini Jumatan lagi. Ini menandakan, ya sudah, memang Nabi sudah bilang demikian. Wabil mahrum wal matsam, dan dari mahrum segala hal yang membuat sumpah, wal matsam dan segala penyebab dosa. Artinya aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari segala hal yang membuat sumpah dan segala hal yang membuat dosa. Allahumma fili ma qaddamtu ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku ma qaddamtu, apa yang aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku tunda daripada kewajiban-kewajiban, wa ma asrartu, dan apapun yang aku sembunyikan, wa ma alantu, dan apapun yang aku terang-terangkan, artinya yang aku tampakkan daripada dosa. Wa ma asrartu, dan apa-apa yang aku asrartu, yang aku berlebihan pada perbuatan itu. Wa ma anta a'lamu bihi, dan pada dosa-dosa yang engkau lebih tahu dosa itu daripada aku. Al-muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini dibaca, kemudian juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahumma ya Allah, aku sudah berbuat zalim, zulman katsiran kabiran, kezaliman yang banyak, yang besar-besar. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian habis itu disunahkan dalam salam. Salam ini yang wajib salam pertama, hanya sampai assalamualaikum. Wajib pakai alif lam, wajib nyambung, wajib pakai kum, bukan pakai ka. Assalamualaikum enggak sah. Assalamualaikum itu sudah sah. Sunnahnya apa? Pertama, an yabtadi'a bihi wajhuhu mustaqbilah. Yang memulai
dengan salam itu ketika wajahnya menghadap kiblat. Kiblat, assalamualaikum. Wa taslimatu tsaniyah. Dan yang kedua sunnah salam kedua. Orang kalau habis salam pertama terus dia batal, jangan salam kedua. Kalau dia sudah salam assalamualaikum atau buang angin, jangan salam kedua. Kenapa? Batal sholatnya. Karena ada istilahnya masih dalam sholat berarti. Sehingga nggak usah salam kedua kalau dia sudah batal setelah salam pertama. Kemudian wal iltifat, menoleh. Noleh itu sunnah ya, bukan wajib. Sebagian orang cuma noleh tapi nggak baca salam. Dan salam itu nggak sah di hati, harus diucap. Minimal didengar telinga sendiri. Assalamualaikum, minimal. Menoleh ini sekiranya pipi dia bisa dilihat oleh orang yang di belakangnya. Dilihat oleh orang belakangnya, orang lihat pipi dia. Itu yang sunnahnya noleh. Kemudian wa an yabda al-iltifat indal mim, memulai noleh itu ketika mim alaikum. Assalamualaikum, itu. Wal intihad minas salam wal intihad minal iltifat. Berhenti salam dengan berhenti noleh. Kemudian wat tayamun, sunnah mulai yang kanan dulu nolehnya, bukan yang kiri. Kemudian wa yazida qawlahu wa rahmatullah, sunnah menambah ucapan wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah, itu sunnah. Adapun tambahan wa barakatuh itu menurut Imam Ibn Hajar disunnahkan di sholat jenazah saja. Jenazah tambahi wa barakatuh. Selain jenazah cuman wa rahmatullah saja. Ya. Imam Rabi bahkan lebih keras, tidak disunahkan sama sekali. Mau jenazah mau enggak ada wa barakatuh. Rabi. Itu kebanyakan di Mesir Imam Rabi. Imam bin Hajar ini Mekah, Madinah, Hadramut itu Imam bin Hajar. Nah, kemudian wa idrajus salam wa adu maddi. Idraj ini tidak diperpanjang salam. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Itu kayak ada ya. Salamnya biasa assalamualaikum, tanpa dipanjang-panjang. Ada maddi. Kemudian wa an yafsila baina taslimatain bi qadri subhanallah. Memisah antara dua salam dengan diam sekadar subhanallah. Istilahnya itu ada tumanina. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya wa niyatul khuruj minas shalah ma'a taslimatil ula. Niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Ingat ketika ya. Kalau sebelum itu batal sholat Anda. Karena Anda belum selesai sholat kok sudah niat keluar. Ya, tapi karena ini sunnah, mending Anda hadirkan setelah salam pertama. Khawatir niatnya sebelum salam batal. Ya, jadi niatnya itu berbarengan dengan salam pertama. Kemudian wa an yanwiya salam 'alal malaikah wa mu'min jin wal insi taslimatin. Ketika salam pertama itu niatkan juga salam kepada seluruh manusia, jin yang muslim dan malaikat sebelah kanan Anda. Kalau Anda bagian kiri imam, sekaligus niat jawab salam imam. Karena itulah salamnya makmum disunahkan setelah imam salam kedua. Agar ketika dia noleh kanan sambil salam, juga dia niatkan menjawab salamnya ini.
Tapi kalau dia sebelah kanan imam, berarti pas dia noleh kiri, niatkan menjawab salam imam. Itu untuk orang yang sholat sebagai makmum. Kalau nggak makmum, ya cukup tadi niatkan salam kepada seluruh malaikat, mukmin manusia, mukmin jin sebelah kanan dan kiri. Dan Allah pasti menyampaikan salam Anda. Dengan niat itu Allah sampaikan salam Anda. Kemudian setelah itu yang selanjutnya waktu sanu jalsatul istirahat, disunahkan duduk istirahat. Istirahat ini fi kulli raka'atin yaqumu ba'daha, setiap rakaat yang enggak ada tahiyat. Rakaat pertama, rakaat ketiga maghrib, ketiga isya, zuhur, asar, itu sunnah dulu istirahat. Waktunya kapan? Waktunya ketika dia mau berdiri dari rakaat pertama. Habis sujud kedua, gak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Sekadar tasbih, subhanallah. Baru dia takbirnya dimulai dari sujud. Allahu Akbar. Jadi bukan takbir selesai istirahatnya, tapi lanjut takbirnya itu sampai dia berdiri sempurna. Kemudian wayusannu takhfifuha, sunnah tidak memperlama dulu istirahat. Karena ini istirahat, Pak. Ya, bukan berbaring, bukan. Ini duduk istirahat, artinya sebentar aja karena mau melanjut berdiri. Kemudian tidak boleh memanjangkan dulu istirahat ya, lebih daripada dulu antara dua sujud. Karena dulu sujud itu rukun. Ini sunnah. Jangan sampai sunnah lebih panjang daripada rukun. Kemudian diantaranya adalah sunnah tasyahud awal. Ini masuk ke abad ya. Tasyahud awal ini, tahiyat awal itu sunnah. Dan disunahkan di dalam tahiyat awal apapun yang disunahkan ketika tahiyat akhir. Mulai dari meletakkan kedua tangan di paha bagian ujung dekat lutut, mulai dari meregangkan kiri, menggenggam kanan, ya, kecuali telunjuk, itu semua disunahkan ketika tahiyat awal. Kecuali sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau dalam tahiyat akhir termasuk sunnah ab'ad membaca sholawat kepada Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi untuk tahiyat awal itu khilaf. Ada yang mengatakan tidak sunnah karena untuk tahiyat awal itu sunnah dipercepat sehingga yang lain-lain tidak disunnah. Tapi dipilih pendapat oleh Nawawi tetap sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal karena hadisnya sahih. Apa itu? Nabi bersabda, la tusallu alayya as-salat al-batra. Janganlah kalian membaca sholawat kepadaku dengan sholawat yang mandul. Apa sholawat mandul itu? Kata sahabat, apa itu mandul ya Rasulullah? Kata Nabi, yaitu engkau sholawat kepadaku tapi tidak kepada keluargaku. Ya, cuma sholawat Muhammad gak ada wa ala alihnya. Hanya saja tidak apa-apa diletakkan wa ala alih itu di akhir. Contoh Anda mungkin terbiasa pakai sholawat Jibril yang paling pendek. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Nanti kalau sudah nafas habis wa ala alihi wa sholawat. Bahkan apa yang kita amalkan biasanya sholawat dhamir. Sholawat dhamir itu pertama bacain Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alaihi wa sallim 'alaihi dhamir sholli 'alaihi wa sallim 100 kali. Dalam hadis disebutkan yang baca sholawat seperti itu dikabulkan 70 hajat dunia.
duniawi dan ukhrawi. Sallallahu. Jadi itu tuh terakhir wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terakhir tutup. Itu tidak apa-apa, tidak menjadi makruh. Karena yang penting ada wa ala alihinya walaupun di akhir. Kemudian wali adami lebih tatwil, ya. Dan juga alasan mengapa tetap disunahkan karena tidak sampai memperpanjang tahiyat awal hanya dengan menambah wa ala alihi saja. Cukup wa ala alihi selesai tanpa harus Anda nambah yang lain. Sehingga itu tidak termasuk memanjangkan tahiyat awal. Ya. Sehingga membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi selesai. Tidak usah panjang-panjang lagi. Yang penting ada untuk keluarga. Dan juga ada kecualian tawarruk. Tawarruk tidak disunahkan di tahiyat awal, tapi iftirash. Duduknya duduk iftirash. Terus kemudian sunnah lagi untuk bertasbih bagi laki-laki kalau mendapati kesalahan pada imam. Kalau perempuan menepuk punggung tangannya. Karena itulah softnya imam kalau jamaah perempuan semua. Imamnya perempuan. Imamnya perempuan ya. Itu dia softnya itu sama dengan soft pertama. Cuman maju selangkah. Kalau imam perempuan, jamaah perempuan semua. Posisi imam itu soft di depan, tapi dia maju selangkah, bukan di sini. Bukan. Kecuali kalau imamnya laki-laki. Imamnya laki-laki, maka dia usahakan lebih satu soft dari jamaah perempuan. Kecuali kalau mahramnya, makmumnya mahram semua. Ya, ibunya, anaknya, saudarinya, tidak apa-apa satu soft. Tapi kalau nggak mahram, lebih dari satu soft. Kenapa? Takut fit. Nah, ini kalau imamnya laki-laki. Kalau perempuan sejajar di satu soft, tapi maju selangkah. Nah, cara negurnya laki-laki pakai tasbih. Ingat, kalau niat negur batal. Ya. Ada lihat imamnya salah gerak. Subhanallah, niat negur batal. Harus niat dzikir, subhanallah. Karena itulah nggak sembarangan orang baca tasbih, nggak sembarangan. Kalau dia niat negur, batal sholatnya. Kalau perempuan bukan tasbih tapi nepuk punggung tangan. Karena tepuk tangan ketika sholat itu makruh. Bahkan ciri-ciri orang-orang Yahud, orang musyrik itu siul-siul dan tepuk tangan ketika ibadah. Dari sini ulama mengatakan makruh bersiul-siul itu makruh. Yang ketiga, yang selanjutnya al-khusyuk fi kulli shalah. Itu harus khusyuk dalam setiap sholatnya. Apa itu khusyuk? Ini secara arti fikih sukunul a'dha. Itu berdiamnya seluruh anggota badan ma'hudril qalbi, dengan hadirnya hati dan merenungi bacaan. Merenungi artinya berusaha memahami dan merenungi maknanya. Yang bagi maka dianjurkan takalluful hudur, memaksa diri itu hadir. Maksa diri, hati itu hadir, dipaksa. Kalau dipaksa nggak bisa. Paksa. Kullama tafallata, setiap kali lepas ya, atau mikir apa, ada dia tarik kembali untuk fokus. Maka kehadiran itu hendaknya ada di seluruh sholatnya. Itu sholatnya. Kan Imam Ghazali mengatakan khusyuk termasuk rukun sholat.
Imam Ghazali beliau mengatakan khusyuk termasuk rukun sholat. Artinya kalau nggak khusyuk nggak sah. Tapi untung aja madzhab Syafi'i khusyuk nggak masuk. Kalau masuk batal semua sholat kita. Ada yang khusyuk. Ini penting dalam masalah khusyuk. Kalau memang dia nggak bisa khusyuk ke seluruh sholat, sebagian ulama mengatakan usahakan di 3 tempat ini. Ya, 3 tempat ini. Ya, yang pertama kalimat wajah itu wajib. Aku menghadapkan wajah hatiku kepada zat yang menciptakan bumi. Yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sinilah kalau Anda merenungi ayat ini, Masya Allah, hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Artinya enggak ngeluh ke siapapun kecuali Allah. Muncul qanaah, muncul ridho, ya, dengan kalimat itu muncul sifat qanaah, enggak butuh makhluk, cukup dengan pengetahuan Allah. Itu sifat-sifat terpuji semua dari ayat ini. Kalau mau merenungi, karena itulah ulama mengatakan ayat ini hatinya Fatihah. Hatinya Fatihah itu ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian ulama menambah yaitu takbir ihram. Ketika yang pertama, di sini sebut ketiga aja. Kemudian faidatun, Imam Ghazali mengatakan al-muhafadhah 'ala shalah takun bi thalathati asya'. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafidhu 'ala shalawat. Peliharalah salat-salat kalian. Ya, apa cara memelihara salat? Imam Ghazali mengatakan memelihara sholat itu dengan 3 hal. Pertama, isbabul wudu. Ketika basuh anggota wudu dilebihkan basuhannya. Ya. Kalau wajah mengenai rambut, telinga, leher depan. Kalau tangan sampai separuhnya. Kalau kaki sampai di bawah lutut. Itu sunnah. Kalau kepala seluruh kepala. Itu sunnah. Namanya isbabul wudu. Yang kedua, al-iktsar minal aqiyah fi sholati kulliha, memperbanyak doa di setiap sholatnya. Artinya di setiap sujud doa, jangan dikumpulkan di sujud terakhir aja. Sebagian orang kumpulkan sujud terakhir, hanya lama waktu itu. Setiap sujud itu punya kesempatan doa di situ. Jadi bagi doa Anda yang banyak itu bisa sujud Anda. Bukan kumpulkan di sujud terakhir, tidak. Tapi dibagi. Di semua sujud itu ada doanya. Yang ketiga, takalluful hudur. Memaksa diri, maksa hati untuk hadir dalam sholat. Kalau 3 ini Anda kerjakan, maka Anda termasuk orang yang memelihara sholat. Masuk ayat hafidhu 'ala sholawat was sholatil wusta. Selanjutnya at-ta'zim al-jawab. Insyaallah sunnah yang berikutnya itu akan datang. Sebagai ketua majelis ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum.
masalah bolehkah membaca doa dengan arti. Selama itu dalam hati silahkan. Selama dalam hati silahkan. Tapi tadi ya, jangan terlalu melamakan waktu doa sehingga lebih panjang doa daripada tahiyatnya. Nanti makruh, jatuhnya bukan sunnah lagi. Terus kemudian yang kedua, qanaah. Jadi qanaah itu cara untuk mendapatkannya. Dapat qanaah itu yang pertama adalah harus pakai ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu ini apa yang bukan jatahmu dan mungkin mampir ke kau. Ada hadisnya. Ma asobak lam yakul liyukhti'ak, kata Nabi. Apa yang akan engkau dapat gak mungkin meleset dari. Ma akhto'ak lam yakul liyusibak. Apa yang gak mungkin engkau dapat gak mungkin engkau bisa dapatnya. Yang bukan jatahmu gak mungkin mampir. Ini dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad dalam salah satu ucapannya, alladzi li ghairi la yasib. Sesuatu yang bukan jatahmu tidak mungkin mampir kepada. Walaupun sudah depan mata. Contohnya ada kopi sudah depan mata ini. Orang kira ini kopi saya. Tahu-tahu ada anak saya minum gerger habis. Berarti bukan jatah saya. Ini jatah anak saya. Walaupun depan saya sudah. Apalagi uangnya di dompet. Apalagi kabelingan Anda. Berapa banyak orang punya kabeling yang dipakai juga. Yang pakai ya anak-anak, bukan jatah Anda itu. Itu kalau dipakai kebaikan, masya Allah. Maksiat ada dapat dosanya juga gitu. Itu yang repot. Kalau tidak ngajari ilmu agama kepada anak-anak di situ, muskilahnya. Yang kedua, ya, tadi dengan ilmu ya. Ilmu ini tadi macam-macam. Yang kedua, masih ilmu ini meyakini Allah menjamin semua rezeki hambanya. Dengan hamba, semua makhluk hidup itu Allah jamin rezekinya, sehingga tidak mungkin tertukar. Rezeki engkau tidak mungkin tertukar. Muncul qanaah. Jadi qanaah itu enggak rebutan. Orang qanaah itu enggak rebutan. Dia enggak rebutan karena dia tahu kalau jatah saya masih mampir. Itu ya. Untuk menumbuhkannya tadi ilmu agama, kemudian menutup mata dari yang dimiliki orang lain. Yang bikin orang itu enggak qanaah, enggak merasa puas ketika dia membandingkan dengan milik orang lain. Itu yang bikin dia enggak puas terus, gelisah hidupnya. Walaupun orang memandang dia bahagia, dia enggak bahagia, dia gelisah terus. Karena patokannya yang lebih tinggi dari dia. Kapan puasnya hidup kalau seperti itu? Tidak nikmati hidup ya. Jika dalam hal ini urusan dunia pandang yang lebih rendah agar Anda puas dengan pemberian Allah. Terus yang ketiga, ya, masalah keuntungan. Dalam patokan fikih itu tidak ada patokan wajib harus berapa, maksimal belum ada. Dalam Al-Quran berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian yang lain kecuali dengan cara perdagangan yang dengan dasar saling ridho antar kalian. Di dalil ini boleh mengambil untung tanpa ada berapa sunnah. Cuman sunnahnya jangan sampai untungan itu ya sama dengan harganya. Harga 5.000 untung 5.000 juga. Itu secara tasawufnya ya. Kalau fikih enggak demikian. Anda beli 10.000, Anda jual 1 juta, terserah. Yang penting yang beli itu
Yang beli itu perusahaan. Ya. Itulah biasanya barang-barang yang antik, yang punya sejarah, ya, punya sejarah itu terserah yang jual mau berapapun dibeli. Kenapa? Bukan barangnya yang penting, sejarahnya. Oh ini loh sepatu yang bikin klub ini final. Sepatunya mahal karena bukan sepatunya tapi ini sepatu gold yang fenomenal. Mahal jadi sepatunya. Kadang-kadang keringatnya pun nggak hilang itu. Jangan dihilangkan keringatnya, bisa murah. Itu orang yang pecinta. Dulu kalau nggak salah pernah rambutnya salah satu pemain bola itu sampai dijual ratusan juta rambutnya. Rambut kita dibuang di satu. Ini rambutnya main bola beda lah. Dari sini hal seperti itu ya dalam fikih sah-sah saja. Yang penting saling ridho. Alhamdulillah. Insyaallah paham semuanya. Oh iya silakan. Assalamualaikum. Dalam rukun salat itu kan ada rukun salat ada yang masih lunas. Nah, dalam perpindahan dalam salat tersebut itu ada rukunnya itu ada yang sunnah ada yang wajib dalam perpindahan kita itu. Nah, jadi bagaimana kalau kita lupa itu kan namanya yang sunnah atau namanya bagaimana hukumnya itu apa kita berdosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya rukun wajib semua. Di situ kan ada yang sunnahnya. Oh dalam sholat. Dalam sholat itu kan. Oh iya. Jadi kalau kita misalnya kemana kadang-kadang kita harus kan ada yang ini yang sunnah, tapi kita lupa itu urutannya itu bagaimana itu? Iya. Assalamualaikum. Di antara syaratnya sah sholat itu jangan sampai menganggap yang wajib dianggap sunnah. Itu batal sholat. Ya, artinya di sini Anda harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Mulai dari takbir ihram, angkat tangan sampai salam, sak noleh-nolehnya, itu Anda harus tahu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Kalau dia anggap apa tidak sunnah aja saya tidak batal sholat. Berapa tahun nggak ngerti tidak. Padahal itu wajib. Sama kayak orang menganggap baca Allahu Akbar itu sebagian bilang sunnah. Karena itulah banyak gak baca. Justru yang dianggap wajib angkat tangannya, padahal sunnah. Itu batal terus itu sholatnya. Dan wajib kontrol itu. Dan saya nggak tahu Anda bukan hidup di tengah hutan, Anda hidup di tengah kota. Ulama banyak, pondok banyak, tinggal datengin, tapi gengsi terlalu, sehingga nggak mau tanya di situ. Dan gengsinya terlalu tinggi, sehingga itu mengakibatkan dia jauh dari Allah Taala. Dari sini harus tahu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Hanya saja dalam fikih itu ada dispensasi. Contoh gini, ada orang beranggapan semua yang di sholat wajib semua. Tapi tadi dia harus jujur, artinya nggak boleh dia tinggalkan apapun itu, walaupun sunnah. Karena dia menganggap itu wajib. Angkat tangan wajib, tasbih wajib, takbir pindah wajib semua sudah. Hukumnya sah sholatnya. Anggap semuanya wajib, tapi tadi ya harus jujur. Jujur di sini. Dia nggak boleh meninggalkan satu pun amalan dalam sholat. Kalau dia tinggalkan, tapi dia nggak ngulang, berarti bohong dia bilang. Bohong dia nganggap semua yang di sholat wajib. Atau keadaan kebalikannya, dia anggap yang di sholat semuanya sunnah semua sunnah. Fatihah sunnah, iftitah sunnah,
rukuk sunnah, semuanya sunnah, batal dari awal. Walaupun dia lakukan setiap waktu, nggak pernah meninggalkan Fatihah, nggak pernah meninggalkan rukuk, tapi dia anggap semuanya sunnah, batal sholat dia. Yang ketiga, kalau dia menganggap di sholat itu ada yang wajib, ada yang rukun. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Saya tahu itu. Cuman saya bingung yang mana rukun, mana wajib. Ini kebanyakan orang begini. Imam Ibn Hajar mengatakan gak sah sholat. Gak sah sholat. Jadi dia harus belajar. Adanya seperti ini, ya Pak. Tidak sama kunut yang wajib yang mana? Yang wajib itu gak ada, dua-duanya sunnah, batal ya. Kalau dia seperti itu, batal ya. Atau dia bilang ini, rukuk, i'tidal dan kunut itu salah satunya wajib, Ustaz. Yang mana? Tidak tahu. Yang penting ada yang wajib salah satu. Selamat. Cuman wajib belajar. Kalau nggak belajar, batal lagi sholatnya. Itu sekarang selamat sekarang. Itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan sholat. Karena itulah nggak bisa orang sholat tanpa belajar, itu mustahil. Harus belajar. Saya dari dulu ingin ngadakan tuh seminar sholat di masjid-masjid. Tapi waktunya lama. Sekali pertemuan beres itu. Waktunya lama. Anggaplah mulai pagi jam 8 sampai zuhur. Jadi kalau ada lanjut, habis zuhur lanjut lagi. Sehari selesai. Mulai dari wudhu dia sampai dia sholat. Sehingga yang hadir selama dia fokus pasti ngerti sholat. Ingin kita ada acara seperti itu, sehingga jangan sampai ada masjid yang gak ngerti sholat penduduknya. Ya maaf, nanti diantara ciri-ciri zaman akhir itu nanti ada 50 orang sholat di suatu masjid, satu pun gak diterima. Padahal fadilah berjamaah, ya orang kalau berjamaah walaupun ngelamun semua itu diterima. Mulai imam sampai orang yang paling belakang ngelamun semua diterima. Kenapa? Karena berjamaah. Tapi syaratnya fikihnya benar. Kalau fikihnya nggak benar, walaupun khusyuk apa yang khusyuk, fikihnya nggak benar, itu pondasi fikih itu. Fikih itu pondasi. Kalau dia aja sudah salah, bagaimana bisa dianggap diterima? Ini nggak sah. Ibadah yang sah belum tentu diterima. Ini nggak sah, apa yang diterima? Nah, dari sini pondasi itu harus kuat, sehingga membumikan sholat itu penting. Jangan sampai ada muslim yang tidak ngerti sholat. Mungkin awal di masjid, nanti kita masuk ke sekolah-sekolah, ya kerjasama dengan sekolah, kasih kesempatan situ. Ya pas kiranya murid ini ngerti sholat. Karena penyebab kerusakan anak zaman sekarang jarang sholat. Karena di antara fungsi sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah sholatnya nggak ada, realnya belum, Pak, semua ditabrak. Ya narkoba, pergaulan bebas, buka aurat, durhaka pada orang, semua ditabrak semua. Kenapa? Realnya belum. Realnya kasih dulu. Apa sholatnya perbaiki. Banyak anak-anak SMA, SMP itu yang amburadul sholatnya banyak. Yang kuliah pun banyak juga yang kuliah. Sehingga satu untuk solusinya itu sholatnya dihidupkan lagi.
sholatnya dihidupkan. Seperti itu kalau orang mengetahui seperti itu. Yang lain? Di waktunya ada kemarin itu saya masih belum ngerti kalau dari praktekin karena itu berunding sama bapaknya mau maju bilangnya yang akhir itu kalau sama aja kalau kayak awal tangan kita Sama-sama. Ya. Sama aja. Sama aja. Iya, telunjuk. Nanti kalau sudah mau salam dia kan turun. Berarti pandangan ke depan. Gimana dibilang kalau salam itu dimulai pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna ke kanan. Ya. Nah. Jadi gini dulu, sedetik langsung gini. Jadi bukan langsung gini ya. Habis dulu itu gini dulu langsung gini posisi. Tapi ini loyo dulu. Apa loyo? Tidak apa, tidak tegak dulu. Nanti habis illallah baru ya. Bisa salah bahasa. Jadi seperti itu di dalam masalah kesunahan angkat tangannya. Menggerakkan tidak disunahkan. Yang lain? Iya. Tambahi wa ali. Iya. Oh. Terus sekarang tambahi wa alihi selesai. Kalau imam belum takbir Ustaz, lanjutkan sampai innaka hamidul majid. Kalau Anda makmum, imam belum selesai dari tahiyat awal, Anda lanjutkan. Kata di makmum tidak boleh nganggur. Kalau Anda sholat sendirian, wa alih berdiri. Atau imam, wa alih berdiri. Jadi kalau makmum tidak, mau kan ikut imam. Imam belum selesai, ya kita lanjut. Imam berdiri, jangan lanjut. Bangun sampai asyhadu an la ilaha illallah ya. Imam sudah berdiri, langsung berdiri aja. Jangan menambah. Karena hukumnya sunnah. Alhamdulillah, masya Allah, baik kita dapat manfaat kita, menambah pundi-pundi ilmu tentang sunnah-sunnah sholat, yang mana itu akan menjadi penyebab besar diterimanya sholat seseorang kalau lengkap sunnah-sunnah. Al-Fatihah billahi al-Mughfirun Dulu Bismillah Syukur Al-Aqwal wal-Aqwal wal-Af'al Bila Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah Suratul Ladina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القول حلالا دائما وأخيرا يا علماء نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك الغير وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.